Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tetap menjaga keimanan dan keislaman kita hingga hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Selamat datang di podcast Kupas, kultum pengantar berbuka puasa, Majelis Takbir Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo. Hadir bersama kita Ustadz Ahmad Qori Ulul Albab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Haris gimana? Alhamdulillah saya juga Ustadz. Baik, biar tidak tunggu lama-lama, kita saksikan Kupas, kultum pengantar berbuka puasa. Kalau kita bicara soal perubahan besar dalam sejarah Islam, pastinya seringkali pelakunya adalah anak muda. Tapi sebenarnya seberapa penting sih peran pemuda dalam Islam? Dan apakah ini cuma romantisasi sejarah atau memang ada dalilnya dan faktanya? Oh iya Ustadz, saya mau bertanya. Dalam Islam memang pemuda itu sangat penting ya Ustadz? Baik. Jadi pemirsa Kupas, kultum pengantar berbuka puasa yang dirahmati oleh Allah. Dalam Islam sebenarnya semuanya penting Faris. Cuma ada sejarah yang memang mengaitkan bahwasannya pemuda itu juga mengambil peranan penting dalam perkembangan Islam di awal-awal masa Islam itu sendiri berkembang. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita bisa temukan beberapa kisah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisahkan bahwasanya ada pemuda-pemuda yang tercatat, diabadikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti contoh dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Yang artinya sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu di situ disebutkan bahwasanya pemuda-pemuda yang kita sering dengar ketika kita belajar agama, mulai SD mungkin sampai sekarang SMA Paris ini disebut dengan Ashabul Kahfi, kelompok pemuda ini. Iya. Kemudian dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, Allah itu secara khusus menyebutnya itu sebagai fityah, pemuda. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini itu sangat-sangat menyentuh hati. Bayangkan masih muda, kemudian karena lingkungan, karena penguasanya yang zalim, demi mengamankan akidahnya, demi mengamankan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya yang patut disembah, mereka rela mengasingkan diri, mereka rela pergi dari kehidupan yang biasanya mereka nikmati. Nah, jadi jangan salah, Ashabul Kahfi ini bukan pemuda yang tidak punya apa-apa, tapi mereka itu dari kelompok bangsawan. Coba bayangkan, jika Faris punya HP, kemudian laptop, kemudian ini, Faris tolong ya laptopnya, HP-nya disedekahkan. Nah, kira-kira gimana? Ikhlas enggak kira? Agak berat ya? Agak berat. Nah, ini pemuda-pemuda ini itu dengan rela meninggalkan semuanya karena untuk memurnikan keimanannya, menjaga akidahnya, itu mengasingkan diri. Nah, diceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya pemuda-pemuda ini itu mengasingkan diri ke dalam gua. Dan kurun waktu lamanya ditidurkan oleh Allah, dijaga tubuhnya supaya tetap awet, tetap sehat. Itu selama kurang lebih 309 tahun, 300 sampai 309 tahun.
Bayangkan 300 sampai 309 tahun masih tubuhnya masih utuh, masih bersih, dijaga oleh Allah. Supaya apa? Ditunjukkan bahwa itu adalah merupakan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian ada kisah juga ada anjing yang menjaga di mulut guanya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu suatu ketika nih salah satu pemuda ini pergi ke pasar. Dikira ini semalam atau sehari tidur. Kemudian belanja, pakai uang, bayarnya kan pakai uang. Nah, sama pedagangnya dilihat, ini uang tahun berapa? Karena 300 tahun, 309 tahun ya, 309 tahun gitu ya. Tertidur. Akhirnya pedagang, ini tahun berapa ini mata uangnya? Disitulah kemudian diketahuilah pemuda-pemuda ini, dan seketika setelahnya itu pemuda-pemuda ini kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan keimanan dan akidahnya dijaga oleh Allah. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir bahwasanya penyebutan kata pemuda ini juga menunjukkan bahwa usia muda itu identik dengan semangat, dengan keberanian dan kesiapan berkorban demi kebenaran. Nah, selain itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut, selain di Al-Quran, di hadis juga disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pemuda ini juga punya peran atau punya posisi yang istimewa. Nah, di situ dikatakan atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasyabun nasya'a fi ibadati Rabbi." Dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau dalam ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Masa muda itu krusial. Kalau masa mudanya benar, biasanya fondasi hidupnya juga kuat. Nah, begitu Faris. Oh, jadinya tuh kayak gitu ya Ustadz ya. Oh ya, ini saya sangat penasaran. Apakah benar mayoritas pengikut awal Nabi itu anak muda ya Ustadz? Bicara soal pengikut-pengikut Nabi memang ada dari berbagai kalangan, dari muda, dari tua, ada beberapa kalangan. Iya, jadi kan kita sebut itu generasi awal yang masuk atau mengikuti Islam. Nah, iya. Salah satunya unsur itu adalah dari kalangan pemuda. Contoh yang paling sederhana saja, siapa yang tidak kenal sama Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi? Iya. Ya kan? Sepupunya Nabi yang mulai kecil sudah bersama Nabi. Nah, mengikuti Nabi. Ali bin Abi Thalib. Usianya masih sekitar 10 tahun. 10 tahun tapi sudah mempercayai atau meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, 10 tahun. Nah, itu satu. Kemudian juga ceritanya Ali bin Abi Thalib ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah, Ali lah yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Yang ketika itu suku Quraisy mencari Nabi, mau menangkap, mau mencederai, mau melukai, mau membunuh Nabi kalau bisa. Akhirnya masuk ke rumahnya Nabi, ternyata Ali yang sedang tertidur, bukan Nabi. Masih muda, masih belia, tapi berani untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, itu ada Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini masih sangat muda ketika menjadi duta Islam pertama ke Madinah. Yang ketiga, itu ada juga namanya Usamah bin Zaid. Nah, bahkan Usamah bin Zaid ini dijadikan pemimpin pasukan dalam usia belasan tahun, masih usia belasan tahun. Jadi menurut sejarawan dan ulama seperti Muhammad Hussein Haikal dalam kajian sirahnya, fase awal dakwah di Mekah banyak didukung oleh anak muda karena mereka lebih terbuka pada perubahan dibandingkan dengan generasi yang tua yang nyaman dengan tradisi-tradisi lama yang sudah dilakukan. Nah,
Jadi ini bukan kebetulan semata, tapi secara sosial pemuda memang lebih siap menerima ide besar dan perubahan. Gitu Faris. Oh iya Ustadz, terus ini ya ada pertanyaan lagi. Soalnya saya sangat kepo ini Ustadz. Kenapa ya justru anak muda yang banyak menerima dakwah Nabi? Ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, pertama, anak muda itu belum terlalu terikat sama hal-hal yang satu misalnya contoh kepentingan politik, ya, atau ekonomi. Mereka masih pandangannya, wawasannya masih lempeng-lempeng saja, atau lempeng-lempeng ya, lurus-lurus saja, tidak ada ikatan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ketua Quraisy, ketua-ketua Quraisy, suku-suku Quraisy itu kan sudah punya bisnis perdagangan, wah sudah besar nih, punya toko ibaratkan sekarang kan sudah besar, punya jabatan ketua suku Quraisy gitu ya, wakil suku Quraisy, nah itu muat jabatan itu penting lah. Kemudian juga punya pengaruh. Nah, masuk Islam berarti kan mempertaruhkan semuanya. Artinya apa? Suku Quraisy waktu itu menganggap jabatan, pengaruh, bisnis itu adanya ya jadi suku di Quraisy itu. Ketika masuk Islam maka kan meninggalkan itu, keluar dari itu, lingkungan itu. Wah, jadi kere nih kalau katanya anak muda sekarang nih ya, jadi kere. Jadi tidak ada punya teman lagi. Nah, terbatas ini lingkungannya. Nah, tetapi di dalam surah Al-Anbiya ayat 60, nah itu ada cerita lagi. Bagaimana Allah mengabadikan kisah-kisah pemuda yang berani, yang taat, menjaga akidahnya. Salah satunya di Quran surah Al-Anbiya ayat 60. Ya, Al-Anbiya ayat 60. Itu dikisahkan Nabi Ibrahim, kisahnya itu. Qalu sami'na fatayadzuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang artinya itu mereka para penyembah berhala. Jadi waktu zaman Nabi Ibrahim itu banyak penyembah berhala. Kami mendengar seorang pemuda yang mencela mereka. Mencela mereka itu maksudnya berhala-berhala mereka. Dia dipanggil dengan nama Ibrahim. Nah, jadi menurut Fakhruddin Ar-Razi, istilah pemuda dalam konteks ini menggambarkan keberanian moral, menggambarkan sikap kritis, dan menggambarkan pertentangan terhadap penyimpangan masyarakat yang dilakukan masyarakat. Ceritanya itu Nabi Ibrahim waktu itu masyarakatnya itu lagi persiapan mau pemujaan. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke ruangan yang ada berhala-berhalanya. Dengan kapak di tangannya dipenggali, tes satu-satu. Ditinggalkan satu yang paling besar berhalanya, kapaknya dikalungkan. Dikalungkan di lehernya. Ketika masyarakatnya masuk, siapa ini yang motongi kepala-kepala berhala, kepala-kepala dewa lah ya, dewanya kita ini ya. Iya. Nabi Ibrahim santai jawabnya. Coba tanyakan kepada bapak berhala ini, yang paling besar yang bapak berhalanya ini. Lah masyarakat mikir lah, mana ada batu bisa ngomong? Loh sebenarnya kan tahu ya. Nah itu ya. Artinya dari dulu karakter pemuda itu sangat identik ya dengan keberanian melawan arus, satu kritis. Nah itu pemuda biasa begitu. Menghadapi pemuda itu biasanya kritis ini dan lain sebagainya. Yang penting dalam koridor-koridor yang sesuai. Lah Nabi Ibrahim ini salah satu contohnya. Bukan hanya berani, bukan hanya kritis, tapi mengajak dialog yang logis, yang bernalar, yang mengajak masyarakatnya itu supaya berpikir rasional. Oh iya. Udah Ustadz. Iya, jadi itu. Baik Ustadz, terima kasih. Terus ada lagi pertanyaannya. Apa ada peringatan khusus untuk anak muda dalam umat Islam ini? Ya,
semuanya itu mesti punya tantangan tersendiri. Dalam Al-Quran usia matang itu seseorang itu disebutkan itu arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun dikatakan masih belum matang. Tetapi matang atau tidak mempunyai tantangan yang 40 tahun. Haris umur berapa sekarang? Masih 16. 16, termasuk pemuda, harus kritis, harus berani, tapi tetap menjaga keimanan dan keislaman yang ada di Paris. Harus tetap dijaga. Nah ini 40 tahun matangnya. Jadi antara usia matang maupun usia muda belia itu tetap mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Nah tantangan dari pemuda itu ada. Kita bayangkan sekarang pemuda-pemuda kita ya, ada krisis yang dinamakan krisis identitas spiritualnya, meragukan identitas spiritualnya. Nanti kalau misalkan Faril ya, Iya. misalkan sarungan, kopiaan, terus pakai sajadah, Jumatan biasanya datang terlambat, datang lebih dulu, 15 menit datang duluan. Ya. Nah, datang duluan. Nanti sama teman-teman gitu, so alim ini, nggak kemana sih? Nah, itu meragukan identitas spiritualnya. Bahwasanya saya ini memang Muslim, saya ini Islam, sudah sepatutnya saya berlaku seperti ini. Tapi karena ada omongan-omongan begini, akhirnya bisa jadi aku timbang dibully atau dia ini enggak wis telat menehai. Nah, itu kan keliru. Nah, yang kedua lagi ada tantangannya. Yang kedua itu adalah tantangannya ini. Kalau sekarang kan tahu ya? FOMO. Oh iya. Apa FOMO ini? Kayak ngikut-ngikut gitu. Nah, kayak ngikut-ngikut gitu ya lah. Jadi kadangkala misalkan ada di salah satu wilayah atau daerah sholat nih, kemudian di rekam sama HP. Di suatu daerah yang lain nanti ngikut. ya enggak apa-apa sih. Yang penting kan khusyuk ini. Tapi kan akhirnya kan menimbulkan kesan yang tidak bagus juga gitu ya. Seolah-olah itu ibadah itu bukan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena untuk dipamerkan. Nah, jatuhnya nanti pokoknya ngikut-ngikut. Nah, itu tantangan. Ada dari Korea begini, rambutnya sudah warna apa biasanya itu? Semir warna apa itu? Pirang ya. Supaya jadi kelihatan dari luar negeri atau orang barat. Padahal kalau kayak saya sama Faris kemudian dipirangkan kan agak lucu sih. Nah gitu ya. Nah tantangan berikutnya yaitu adalah media sosial atau media digital. Iya. Medsos. Nah kadang-kala kan anak-anak muda sekarang tidak berpikir ulang ketika menge-share, ketika merekam video, ketika mengambil foto dirinya, itu kadang-kala kan itu kan bisa tersebar hitungan detik. Iya betul. Mungkin kota, bisa provinsi, bisa skala nasional, mungkin bisa sampai internasional. Nah, dan ketika yang di-share itu keliru atau aib, nah itu menjadi fatal. Dan sekarang pemuda-pemuda kadang-kala kan misalkan nih, ya mungkin enggak ya, kalau Dava mungkin enggak lakukannya. Ini kru-krunya ini sudah mokel berapa kali ini? Banyak. Belum ya? Banyak. Ini apa ini kalau banyak ini? Jadi seorang pemuda itu sudah dikisahkan, diabadikan di dalam kitab Al-Quran itu dikisahkan bahwa pemuda itu punya posisi yang istimewa juga, tidak kalah. Jadi bukan terus gini punya mutu, saya masih muda, nunggu tua. Nah, yang dijemput sama malaikat itu tidak hanya yang tua saja, yang muda kadang-kadang bisa dijemput. Bisa besok setelah podcast Faril dijemput. Bisa. Makanya jangan nambah mokelnya gitu ya. Nah ya. Nah. Tadi sampai mana tadi? Lupa Pak Gori. Mana wis lu? Yang media sosial ya. Gitu. Sehingga di media sosial ini juga misalkan mokel tadi ya. Iya. Udah puasa Ramadan, pergi ke salah satu warung makan di video dengan bangganya makan
tidak berpuasa wajib. Puasa wajib kan Ramadan ini Iya, betul. bagi laki-laki kan yang balik, berakal sehat, Islam, Muslim. Nah, kalau kamu tidak berpuasa di bulan Ramadan, pilih salah satu, belum balik atau tidak punya akal alias gila. Nah, tidak apa-apa kalau gila. Jadi nanti kalau anu macak gila ya. Nah, tapi jangan nanti bisa beneran ya. Nah, terus non Muslim. Nah, selama 3 itu unsur bisa terpenuhi, ya harus wajib meskipun SMA. Iya. Iya kan? Nah, dari medsos itu dengan bangganya mokel siang hari di bulan Ramadan, kemudian di live streaming. Bayangkan, wah bangga, bukan maksudnya itu ditutupi atau diapakan, cuma bangga. Malah dipamerkan ke orang. Nah, itu tantangan pemuda itu. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, gitu ya, Nabi Muhammad SAW juga memberikan sabdanya. Memberi sabda kepada kita umatnya bahwasanya tidak akan bergeser kaki kita, kedua kaki kita itu kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal. Nah, salah satunya tentang usianya dipakai untuk apa, dihabiskan untuk apa. Nah, tetapi menariknya usia ini itu kan lebih kepada usia yang ya usia lah secara umum iya, tetapi yang ditekankan adalah usia yang muda. Nah, usia muda ini secara spesifik kenapa? Karena masa muda itu masa-masanya paling energinya besar. Iya. Kalau disisakan rugi, kalau dimanfaatkan dengan benar, seperti tadi yang saya sampaikan, menjadi salah satu golongan yang dinaungi sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat dapat naungan. Kenapa? Cek muda, tantangannya ya besar, godaannya besar, masih Buat iman. Kalau kita tarik ke konteks sekarang, apa relevansinya buat pemuda Muslim hari ini, Ustadz? Ya kalau dulu kan tantangannya itu kan berhala ya. Iya. Nyembahan patung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kan tantangannya itu popularitas, tenar, materi, pamer, uang, ini punya iPhone, bolak-balik begini-begini ya misalkan. Kemudian validasi sosial. Mau sholat, foto dulu, cepret. Mau wudhu, foto dulu, grab. Nah, tapi prinsipnya ya sama, pemuda selalu jadi penentu arah zaman. Dalam banyak kajian seperti ulama Yusuf Al-Qaradawi itu sering menekankan bahwa kebangkitan umat selalu dimulai dari kesadaran pemudanya. Kalau pemudanya kuat secara iman, ilmu dan akhlak, masyarakatnya pun ikut kuat. Ya Ustaz. Ya ini yang terakhir ya Ustaz ya. Ya. Jadi apa pelajaran paling penting dari sejarah pemuda dalam Islam ini Ustaz? Tolong jelaskan. Jadi pelajaran yang kita petik pada podcast kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, iman di usia muda itu luar biasa nilainya. Kenapa? Karena godaannya besar, juga bisa berpeluang mendapatkan pahala yang juga besar. Yang kedua, pemuda itu agen perubahan, Riz. Kamunya agen perubahan, Dava. Iya. Ini para kru ini masih muda-muda ini agen perubahan. Pastinya ada. Jadi perubahannya harus positif. Bukan 30 hari puasa Ramadan mokel terus 30 hari. Dari Ashabul Kahfi sampai sahabat Nabi yang tadi, Ali bin Abi Thalib, Ashabul Kahfi, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu semuanya menunjukkan pola yang sama. Berani, kritis, gitu ya. Kemudian masa muda itu tidak lama. Dalam Islam itu sangat sadar soal itu, maka ada pertanggungjawaban khusus, Riz. Ya tadi, usianya dipakai untuk mana? Yang paling misalkan ini ya, kucing kalau masih muda itu kan larinya cuma moped aja. Kalau sudah tua kan jalan aja dia nyantai. Iya. Ketika masa muda itu kan masanya energinya besar kemana-mana ini. Nah itu yang ditekankan prioritas itu. Dibuat apa? Kalau saya kira di masjid-masjid sudah banyak itu. Kira-kira di masjid-masjid makmumnya banyak yang muda apa tua? Tua. Nah, jadi menekankan kepada muda,
usianya dipakai untuk apa, dihabiskan untuk apa. Begitu. Kalau kita lihat sejarah Islam itu bukan dibangun oleh orang-orang yang menunggu tua untuk bergerak. Justru banyak tonggaknya ditegakkan oleh anak-anak muda ya Ustadz ya. Ya, Yang berani beriman dan punya visi. Jadi mungkin pertanyaan sekarang bukan lagi apa yang bisa Islam lakukan untuk pemuda, tetapi apa yang bisa pemuda lakukan untuk Islam. Baik, sekian dari podcast Upas Kultum Pengantar Berbuka Puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.